Di langit, sosok Qin Chen secepat kilat, dengan cepat melesat menuju pusat pusaran pemakan dunia. Di sampingnya, Fang Muring dan yang lainnya juga sedikit mengubah aura mereka dan segera mengikuti. Paman Qin, apakah kamu benar-benar berencana untuk menyerang dan membunuh penjahat yang menentang Tuan Midao? Mo Nianli bertanya dengan mata berkedip. Apalagi, Qin Chen melirik Mo Nianli, apakah kamu punya ide? Mo Nianli mengangkat dagunya dan berkata, Paman Qin, menurutku adalah hal yang baik untuk mempertahankan penjahat itu. Oh, kenapa begitu? Qin Chen tersenyum. Mo Nianli menggaruk kepalanya dan berkata, Paman Qin, meskipun aku tidak tahu siapa penjahat itu, ku dengar abis dan laut semestaku adalah musuh lama. Semakin kacau abis, semakin baik bagi laut semestaku. Selain itu, perjalanan Paman Qin ke abis seharusnya untuk menyelamatkan ayah mertuanya, Dewa Dunia Bawah. Tetapi kekuatan kita saat ini masih terlalu lemah. Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Semakin kacau abis, semakin kita bisa memancing di perairan yang bermasalah. Yang terpenting adalah kita bisa yakin bahwa penguasa kehancuran telah meninggalkan tempat ini. Apa yang ditinggalkannya seharusnya hanya tiruan, akan jauh lebih aman untuk bertindak di wilayah kekuasaan penguasa kehancuran. Bagaimana menurutmu, Paman Qin? Mo Nianli mengedipkan matanya, Qin Chen menyentuh kepalanya dan tertawa, kamu tahu banyak. Saat Qin Chen berbicara, matanya berkedip, memang, Mo Nianli tidak salah. Bagi Qin Chen sekarang, semakin kacau wilayah Tuan Midao, semakin banyak keuntungan yang akan dia dapatkan. Sekarang dia membutuhkan sejumlah besar kekuatan jurang, dan membunuh orang-orang kuat dari klan jurang tidak diragukan lagi merupakan cara termudah. Saat ini, satu-satunya orang di wilayah kekuasaan Lord of Destruction adalah avatar Lord of Destruction yang tertinggal. Avatar ini hanya bisa tinggal di area tersebut, tetapi tidak bisa melancarkan serangan skala penuh. Bahkan persepsinya terhadap wilayah tersebut jauh lebih rendah daripada avatar aslinya. Bagi saya sekarang, ini adalah kesempatan terbaik. Mata Qin Chen berkedip. Dia tahu betul bahwa beberapa pembangkit tenaga listrik teratas di jurang bergantung pada pembangkit tenaga listrik tingkat Daul Lord. Hanya di wilayah tingkat Daul Lord dia dapat dengan mudah menemukan beberapa master teratas. Suara mendesing, pada saat ini, beberapa aliran cahaya tiba-tiba muncul di depan. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang tokoh kuat yang memancarkan aura seorang penguasa wilayah, dan di belakangnya ada beberapa tokoh kuat dengan berbagai perawakan, yang semuanya berada di tingkat Kaisar Agung. Siapa? Sebelum Qin Chen dan kawan-kawan mendekat, sebuah napas datang, membawa sedikit kewaspadaan, jelas bahwa pihak lain telah menemukan Qin Chen dan kawan-kawan. Tidak ada orang lemah yang bisa berjalan seperti ini di wilayah kekuasaan Tuan Midao. Pada saat yang sama, mereka juga cukup waspada. Bagaimanapun, wilayah kekuasaan Tuan Midao baru saja dilanda kekacauan. Pada saat ini, pemimpin itu menatap Qin Chen dengan waspada, dan sebuah suara bertanya terdengar, bolehkah aku bertanya siapa kamu dan beraninya kamu berjalan di kehampaan? Ini adalah wilayah penguasa domain ini. Sebelum lelaki itu bisa menyelesaikan kata-katanya, ucapannya disela oleh suara kekanak-kanakan. Ayah, siapa orang ini? Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku? Apa kau tidak takut mati? Di wilayah Dewa Penghancur, ini pertama kalinya aku melihat seseorang berani berbicara seperti ini padamu. Ingatkan tuan wilayah terakhir yang berani berbicara kepada ayah seperti itu, rumput di makamnya sudah setinggi 3 kaki, kan? Mo Nianli memiringkan kepalanya, berkacak pinggang, mengangkat hidungnya, dan menatap sekelompok orang di depannya dengan jijik. Ayah, beberapa orang memandang Mo Nianli, dan setelah merasakan auranya, pupil mata mereka semua mengecil. Kaisar yang agung dan berkuasa, dan dia adalah kaisar tingkat atas. Beberapa orang menatap Mo Nianli dengan tidak percaya. Anda tahu, mereka semua bisa merasakan bahwa Mo Nianli masih sangat muda, tampak seperti baru berusia 4 atau 5 tahun, tetapi kultivasinya sudah berada di level kaisar teratas. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat atau bahkan dengar di jurang. Tuan muda, orang-orang ini pasti belum pernah melihat wajah asli Tuan, jadi mereka agak ceroboh. Utusan suci teratai hitam di samping berkata dengan hormat sambil tersenyum. Haha, wilayah kekuasaan Tuan Midao sedang kacau sekarang,
jadi wajar saja jika mereka berjaga-jaga, jangan ganggu mereka. Fang Muring juga tertawa. Tuan, saya ingin tahu siapa Anda. Penguasa domain itu tampak gugup dan tidak berani ceroboh. Ia menatap Qin Chen, aura Qin Chen dan rekan-rekannya luar biasa, yang memberinya perasaan yang sangat luar biasa. Ia tidak berani bersikap sombong saat itu juga. Haha, aku adalah inspektur khusus di bawah komando Tuan Midao. Sebelumnya, ada seseorang yang membuat masalah di wilayah Tuan Midao. Aku diperintahkan untuk berpatroli di semua area dan menangkap penjahat itu. Apa kau melihat jejak penjahat itu? Qin Chen maju 2 langkah dan berkata dengan acuh tak acuh. Pria itu tampak bingung. Inspektur khusus. Bagaimanapun, itu adalah pusat kekuatan setingkat penguasa domain di bawah komando Tuan Midao, tetapi belum pernah mendengar posisi ini sebelumnya. Ayah, orang ini bahkan belum pernah mendengar tentang jabatan inspektur khusus. Kelihatannya statusnya di wilayah ini sangat rendah. Mo Nianli menggelengkan kepalanya dan menatap orang itu. Dia seharusnya hanya pengikut kecil. Pantas saja ayah dan aku tidak mengenalnya. Saat berbicara, dia memandang orang lain dengan jijik, seolah-olah seorang kaisar dari atas sedang melihat ke bawah pada seorang pengemis. Meskipun orang lain itu adalah kaisar tingkat atas, penguasa wilayah itu merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas. Tuan, apa yang Anda katakan tidak benar. Utusan suci teratai hitam tertawa saat ini. Di bawah inspektur, semua penguasa wilayah adalah antek. Karena mereka adalah antek di bawah komando Tuan Midao, tidak ada pertanyaan tentang status tinggi atau rendah. Tuan Tanah Setengah Baya itu tiba-tiba tampak malu. Sebagai Tuan Tanah, ini adalah pertama kalinya dia dipanggil anjing pelari. Namun, temperamen Qin Chen dan teman-temannya membuat hal itu mustahil untuk dibantah. Penguasa domain Setengah Baya itu buru-buru membungkuk dan berkata, "Jadi, ini inspekturnya. Saya tidak tahu Anda akan datang. Maaf karena tidak menyambut Anda, mohon maaf. Namun, kami baru saja berangkat dan belum melihat pembunuhnya." Oh, Qin Chen mengangguk. Tidak masalah jika aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku hanya ingin meminjam sesuatu darimu. Apakah Anda ingin meminjam sesuatu? Penguasa domain Setengah Baya itu terkejut dan bertanya dengan bingung. Saya ingin tahu apa yang ingin Anda pinjam, Tuan. Apa yang Anda inginkan pasti sangat berharga, dan saya khawatir saya mungkin tidak memilikinya. Jangan khawatir, Anda pasti memilikinya. Qin Chen terkekeh, dan datang di depan orang lain, tiba-tiba mengulurkan tangannya yang besar. Berdengung, dalam sekejap, aura tak berujung langsung menyelimuti orang-orang yang hadir, tiba-tiba menyelimuti mereka. Tuanku, Anda, penguasa domain Setengah Baya itu terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, kekuatan mengerikan telah menyapu tubuhnya. Tidak, dengan sekali hembusan, orang ini dan beberapa bawahan di sekitarnya semuanya dimusnahkan oleh Qin Chen. Pada saat yang sama, hanya jiwa dan asal yang tersisa di tubuh mereka, yang tiba-tiba dibawa ke dunia di dalam tubuh Qin Chen. Berjalan, setelah melakukan semua ini, sosok Qin Chen melintas, dan dia menghilang tiba-tiba bersama Mo Nianli, Fang Muring dan yang lainnya, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Setelah beberapa saat, Qin Chen tiba-tiba muncul di dunia lain yang jauh dari sini. Paman Qin, apakah aku memerankan putramu tadi dengan baik? Kata Mo Nianli sambil terkekeh, bersambung. Qin Chen mengusap kepala Mo Nianli dan berkata, "Kamu cukup pintar, nak." Mo Nianli menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum konyol, "Ini semua karena ajaran baik Paman Qin." Si penyanjung ini, Fang Muring terkekeh dan menganggap Mo Nianli sangat imut. "Ibu baptis, aku bukan orang yang suka menyanjung. Apa yang baru saja kukatakan adalah dari lubuk hatiku. Kau tidak tahu bahwa saat pertama kali bertemu Paman Qin, aku merasa bahwa Paman Qin sangat baik, seperti ayahku yang telah tiada, yang membuat otakku aktif. Jika saja ibuku tidak menyangkalnya, aku bahkan akan curiga bahwa Paman Qin adalah ayah kandungku." Mo Nianli bicara tegas sambil berwajah serius. "Qin Chen." Penampakan asli Raja Iblis Api Merah muncul di benaknya, dan dia tiba-tiba bergidik, memintanya untuk menjadi ayah kandung Mo Nianli. "Ini, lupakan saja." Ibu baptis, fokus Fang Muring jelas berbeda, dan dia menatap Mo Nianli dengan bingung. "Ya." Mo Nianli mengedipkan matanya, "Paman Qin adalah ayahku,
dan kamu adalah istri Paman Qin, jadi wajar saja aku memanggilmu Ibu Baptis, aku tidak bisa memanggilmu Bibi, kan? Saya istri Qin Chen." Wajah Fang Muring langsung memerah karena malu saat mendengar itu. Diam-diam dia melirik Qin Chen dan tak kuasa menahan perasaan senang. "Kok bisa si kecil ini begitu bijaksana?" Utusan suci teratai hitam yang berdiri di sana tercengang. Ketika mereka berada di benua Tianwu sebelumnya, Guru Nian Li seperti iblis, kapan dia menjadi begitu pandai menyanjung? Ini, seperti orang yang sepenuhnya berbeda. Qin Chen terdiam dan berkata, "Kamu masih sangat muda, tapi kamu sangat pintar." Mo Nian Li tersenyum polos, "Paman Qin, sebenarnya aku sangat jujur. Hanya saja di jurang ini, aku harus berpura-pura pintar agar tidak tertipu." Qin Chen langsung tertawa, "Dasar bajingan kecil, siapa yang bisa menipu kamu?" Kalau orang dewasa yang mengatakan hal ini, semua orang akan mengira bahwa orang itu sangat licik dan penuh tipu daya, tapi Mo Nian Li hanyalah seorang anak berusia 4 atau 5 tahun, jadi orang-orang hanya akan mengira bahwa dia sangat imut dan hanya berpura-pura seperti orang dewasa. "Baiklah, sekarang bukan saatnya bicara, mari kita cari tahu dulu situasi di wilayah penguasa kehancuran ini." Sosok Qin Chen melintas, dan dia memimpin semua orang ke dunia batinnya. "Siapa kamu sebenarnya?" Di dunia di dalam tubuh, beberapa jiwa melayang di sana, menunjukkan ekspresi ketakutan dan kemarahan saat mereka melihat Qin Chen dan kelompoknya. Itu adalah penguasa domain terkemuka yang tubuh fisiknya telah musnah sebelumnya dan beberapa penguasa jurang kuat yang dipimpinnya. Qin Chen mengabaikan mereka, tetapi mengangkat tangannya dan meraih aura asal yang menakjubkan di depannya, yang merupakan aura penguasa domain terkemuka. Aura asli penguasa wilayah terkemuka ini memancarkan kejahatan, korupsi, polusi, dan kekuatan dingin yang unik bagi orang-orang di jurang. Hanya dengan melihatnya saja, orang-orang akan merasa sangat tidak nyaman. "Saat ini aku kekurangan kekuatan jurang, biar aku coba." Dengan pikirannya, Qin Chen tiba-tiba meraih kekuatan asli dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Ledakan, ketika sumber jurang ini memasuki tubuh Qin Chen, kekuatan mengerikan meledak dengan liar di tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, napas asli dalam tubuh Qin Chen perlahan-lahan terkontaminasi oleh kekuatan jurang ini. Meskipun polusi pada asal-usul Qin Chen minimal karena itu hanya aura penguasa abis di tahap awal level Kaisar Dewa, tetap saja ada pengaruh lemah yang menghambat aliran kekuatan Qin Chen. Orang ini benar-benar ingin langsung melahap esensi jurang kita. Roh-roh di kejauhan semuanya tercengang, terutama penguasa domain yang kuat, murid-muridnya menyusut. Kekuatan jurang mengandung ribuan kekuatan tercemar yang berbeda. Ketika mencapai level tertentu, sifat asli jurang akan muncul. Setelah memasuki tahap finalisasi, mereka tidak dapat langsung dilahap satu sama lain. Jika tidak, jurang akan penuh dengan orang-orang kuat yang melahap sesuka hati. Beraninya orang ini. Penguasa wilayah yang berkuasa itu merasa bingung. Kekuatan jurang tampaknya memiliki tujuan yang sama. Tetapi pada kenyataannya, setiap pusat kekuatan jurang mengambil jalan yang berbeda, dan esensi inti mereka jelas berbeda dan tidak dapat diintegrasikan satu sama lain. Inilah asal-muasal kemampuan klan Abyss untuk terus bereproduksi dan berkembang. Jika tidak, mengingat kebrutalan dan tingkat persaingan di jurang, jika yang kuat bisa saling melahap, maka sebagian orang biasa di seluruh jurang tidak akan mampu bertahan hidup, mereka akan lama ditangkap oleh makhluk yang lebih kuat di tingkat yang lebih tinggi dan terus-menerus dimangsa sebagai makanan. Kecuali beberapa suku istimewa yang sangat langka di jurang, yang memiliki kemampuan untuk melahap kekuatan asli satu sama lain bahkan jika mereka mencapai level penguasa domain atau lebih tinggi. Di antara sebagian besar suku, pada dasarnya hanya mereka yang berada di bawah penguasa domain yang dapat menyempurnakan sebagian kekuatan satu sama lain. Begitu mereka mencapai di atas penguasa domain, mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan dengan melahap kekuatan orang lain. Tapi sekarang, orang di depannya benar-benar berani melahap asal-usul penguasa domainnya secara langsung. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ledakan, asal-usul jurang tingkat Master Domain langsung memasuki setiap bagian tubuh Qin Chen, dan saat memurnikannya, perlahan-lahan mencemari kekuatan asli dalam tubuh Qin Chen. Kekuatan jurang ini benar-benar merepotkan, kekuatan polusi terlalu kuat. Qin Chen mengerutkan kening, dia telah melahap berbagai kekuatan sebelumnya, baik itu dari alam iblis, dunia bawah,
atau makhluk kuat lainnya di laut semesta. Karena semuanya adalah kekuatan dao besar laut semesta, cukup mudah untuk memurnikannya. Namun, kekuatan jurang ini pasti sedikit merepotkan. Namun, hal ini tidak menimbulkan kesulitan apapun bagi Qin Chen. Struktur abisal, berdengung, Qin Chen mengaktifkan struktur jurang, dan dalam sekejap, napas jurang yang kotor dengan cepat menyatu di bawah pemurnian Qin Chen, dan berubah menjadi kekuatan jurang yang dapat ditampung tubuh Qin Chen, perlahan-lahan diserap oleh Qin Chen tanpa penolakan apapun. Namun, tingkat penyerapannya tidak cepat, penyempurnaan kekuatan yang berbeda-beda masih sedikit merepotkan, kita harus mempercepatnya. Pikiran Qin Chen bergerak, dan dia segera mengaktifkan kekuatan Istana 10 Kesengsaraan di tubuhnya. Ledakan, tiba-tiba, aura jurang yang mengerikan meletus dari Aula 10 Kesengsaraan. Aura ini seperti lautan luas, yang sudah dikenal dan disempurnakan oleh Qin Chen. Kekuatan ini tiba-tiba menyatu dengan asal-usul jurang dari level penguasa domain tersebut. Dalam sekejap, asal-usul jurang ini seperti salju putih, mencair dengan cepat dan sepenuhnya diserap oleh Qin Chen. Polusi aslinya tidak ada lagi, nafas murni dari jurang terpancar dari tubuh Qin Chen. Ini, sebenarnya telah disempurnakan, bagaimana kamu melakukannya? Penguasa wilayah dan para bawahannya yang berdiri di sana semuanya tercengang dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Fakta bahwa itu langsung disempurnakan tanpa penolakan apapun benar-benar di luar imajinasi dan pemahaman mereka. Hanya dalam sekejap, Qin Chen telah sepenuhnya memurnikan esensi orang kuat setingkat penguasa domain ini, tetapi ada sedikit kekecewaan di wajah Qin Chen. Tidak cukup, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Asal-usul orang kuat setingkat penguasa domain tampak sangat kuat, tetapi setelah menyempurnakannya, Qin Chen kecewa karena ternyata itu hanya memainkan peran kecil dalam pembentukan jalan sempurna di tubuhnya, dan tidak membawa peningkatan yang nyata. Ini seperti menuangkan baskom berisi air es ke sungai yang mendidih, tidak ada perubahan suhu yang berarti di seluruh sungai. Qin Chen mengerti dalam sekejap, hanya dengan memurnikan esensi penguasa domain biasa ini, seseorang dapat memperkuat esensi dalam tubuhnya sendiri, tetapi mustahil bagi seseorang untuk menerobos ke alam kaisar dewa. Perlu disempurnakan yang lebih kuat, asal-usul ini diberikan kepadamu. Qin Chen mengangkat tangannya, dan beberapa asal-usul tingkat kaisar tingkat atas yang tersisa langsung dilemparkan ke Mo Nianli, Fang Muring dan yang lainnya. Bahkan asal-usul para ahli tingkat penguasa domain biasa tidak banyak membantu baginya. Saya khawatir asal-usul para ahli tingkat kaisar ini tidak akan berguna baginya sama sekali. Lebih baik biarkan Mo Nianli dan yang lainnya menyerapnya. Hai, Paman Qin, Anda baik sekali padaku. Mo Nianli mengambil beberapa asal-usul dan tertawa, Ibu Baptis, kamu punya lebih banyak, dan aku punya lebih sedikit. Mo Nianli segera membagi tumpukan asal menjadi 3 dan 7 bagian. Fang Muring tersipu, tetapi hatinya sangat senang. Dia segera berkata sambil tersenyum, kamu dan aku masing-masing akan mengambil setengahnya. Mo Nianli buru-buru menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin, Ibu Baptis, kamu adalah yang lebih tua, dan kultivasimu lebih tinggi dariku, kamu seharusnya mendapatkan lebih banyak. Jangan bicara lagi, dengarkan aku. Fang Muring bersikap tegas dan memberikan lebih banyak pada Mo Nianli. Mulut si kecil ini sangat manis. Mo Nianli tidak bisa menolak dan harus menerimanya. Lalu, keduanya mulai menyempurnakannya di hadapan semua orang. Ledakan, saya melihat beberapa helai asal-usul kaisar memasuki tubuh Mo Nianli dan Fang Muring. Tanpa perlawanan, mereka dengan cepat diserap oleh keduanya dan diubah menjadi kekuatan mereka sendiri. Bagaimana mungkin, penguasa wilayah dan beberapa kaisar di bawah komandonya semuanya tercengang. Kecepatan Mo Nianli dan Fang Muring dalam memurnikan asal-usul Kaisar Agung jauh lebih cepat daripada kecepatan Qin Chen dalam memurnikan asal-usul pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa domain. Tampaknya tidak ada penolakan sama sekali, dan mereka memurnikannya sepenuhnya dengan mudah. Siapakah kedua orang ini? Qin Chen juga menatap mereka berdua dengan sedikit terkejut. Meskipun dia memurnikan seorang master domain, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Mo Nianli dan Fang Muring, jadi kesulitannya seharusnya sama. Namun, dalam hal melahap dan memurnikan master jurang lainnya, dia tampaknya yang paling lemah.
Hal ini membuat Qin Chen agak terkejut dengan hubungan darah antara keduanya. Namun, dia hanya sedikit terkejut dan berhenti memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia memfokuskan pandangannya pada jiwa-jiwa spiritual itu. Mencari ledakan, Qin Chen membuka pupil matanya di antara alisnya, dan sebuah cahaya yang menakutkan langsung menyambar jiwa-jiwa tersebut dan mulai mencari ingatan mereka. Tidak, beberapa orang meraung kesakitan, dan tiba-tiba kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Qin Chen seperti film. Tuan Zuhuo, Tuan Loyun, informasi beberapa penguasa domain di wilayah Lord Midao tiba-tiba muncul dalam pikiran Qin Chen dengan jelas. Penguasa wilayah api lilin ini adalah penguasa wilayah puncak yang paling dekat dengan tempat ini di wilayah penguasa penghancur. Asal-usul orang sekuat itu seharusnya bisa membantuku. Hati Qin Chen tergerak, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dengan kekuatannya saat ini dan berada di jurang yang dalam, dia secara alami tidak bisa dengan gegabah menyerang orang kuat tingkat Master Dao. Penguasa domain puncak tidak diragukan lagi menjadi target terbaiknya. Bersambung.